Kakak kira-kira tuh ada gak ya masa-masa kakak terpuruk gitu? Nah, masa terpuruk. Kalau masa terpuruk pasti semuanya ada dan pernah alami itu ya. Masa terpuruk aku itu pada saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Babang. Di mana kita bakal membahas berbagai topik menarik dan inspiratif. Jadi sekarang dia punya tamu spesial yang bakal berbagi cerita pengalaman dalam hidupnya. Jadi tamu kita hari ini adalah Aska, seorang yang telah mencapai hal luar biasa dalam hidupnya. Hai Aska. Hai. Halo semuanya. Boleh perkenalan sedikit Kak Aska? Halo semuanya, aku Aska dari Prodi jurusan Ilmu Komunikasi. Aku berkuliah di Universitas Muhammadiyah Cilengsi. Terima kasih Kak Aska udah bisa hadir di tempat ini. Oh iya, BTW sekarang kita lagi ngadain podcast ya? Iya, betul. Podcast kita ini diadain di Universitas Muhammadiyah Cilengsi, guys. Buat kalian yang belum tahu, di Muhammadiyah itu ada podcast loh, dan kalian bisa ikut hijab. Ih, Bapak, hijabnya. Oke deh, daripada back omong ya. Jadi kita mulai pertanyaan aja ya Kak Aska. Boleh. Kak Aska ini dari program studi Ilmu Komunikasi. Kalau boleh tahu mata kuliah favorit Kak Aska tuh apa ya? Nah, mata kuliah favorit di Ilmu Komunikasi. Sebelumnya aku masuk Ilmu Komunikasi karena aku tuh yakin banget sama pelajaran yang dipelajari oleh Ilmu Komunikasi itu. Nah, pertama aku punya pilihan. Pas pengen milih program studi itu pertama aku punya 3 pilihan. Dan di situ aku pengen banget matangin sebenarnya apa sih nih yang dipelajarin ini semua. Waktu itu aku sempat punya pilihan yang pertama itu ada manajemen. Kamu tahu manajemen? Peminatnya emang banyak sih. Peminatnya banyak, cuma pas aku pikir-pikir, wah, aku punya kekurangan di situ, matematika. Matematika itu salah satu kekurangan aku. Dan kedua, hukum. Nah, pas di hukum nih, aku mikir, mungkin aku bisa ikutin pelajaran di hukum. Tapi apakah aku bisa praktekin itu semua? Dan pas aku lihat ilmu komunikasi, aku lihat semuanya dari mata kuliahnya, kayaknya nyambung sama diri aku sendiri gitu. Basic. Iya, betul banget. Aku kayak punya passion di situ. Dan pas aku pikir-pikir, kayak aku harus matengin sih, cari tahu tentang ilmu komunikasi itu membahas tentang apa sih gitu. Nah, akhirnya aku kan langsung nih kesini, karena aku lihat, wah terutama deket banget sama rumah. Terus walaupun yang harganya terjangkau, tapi memfasilitasi semuanya. Bahkan podcast aja ada loh. Keren banget kan? Banget sih. Kalau sejauh ini kan udah sering kuliah lah ya, sering masuk kan, nggak sering izin. Buat tugas gitu, kakak ada nggak tugas yang merasa berat? Kalau tugas sih yang merasa berat gak ada ya selama ini. Kalau namanya kuliah banyak tugas itu pasti banyak banget yang namanya tugas. Cuma yang buat berat banget belum ada sih, cuma ada yang paling seru. Apa itu? Tugas teknologi informasi. Contohnya apa? Podcast. Nah, asik banget kan kalau lagi podcast asik ya? Asik banget sih, Pak. Kan kakak ini prodi ilmu komunikasi. Iya. Menurut kakak sendiri nih, berkomunikasi itu penting gak sih dalam kehidupan? Nah, sebenarnya itu gak perlu dijawab ya semuanya. Komunikasi itu sangat amat penting. Kita dari awal aja diajarin komunikasi yang baik. Dari sekolah dasar, cara berkomunikasi yang baik itu gimana. Ya memang banyak, komunikasi itu beragam ya. Diemnya kita, marahnya kita, itu semua komunikasi. Cuma di situ ada noise-nya di dalamnya gitu. Jadi sangat amat penting ya komunikasi itu. Oh, emang keren banget lah ya. Kalau aku boleh gak sih nanya tentang pribadi
Kak Aska ini Wah, sedikit? lebih mendalam ya. Iya, harus dong. Boleh. Mana yang apa tuh? Kakak kira-kira tuh ada gak ya masa-masa kakak terpuruk gitu? Nah, masa terpuruk. Kalau masa terpuruk pasti semuanya ada dan pernah alami itu ya. Masa terpuruk aku itu pada saat aku lulus pondok. Jujur aku ini lulusan pondok dan kenapa masa terpuruk aku merasa terpuruk tuh karena kesalahan aku pribadi sih di pas mondok itu aku kayak agak sedikit penyesalan karena kenapa sih aku nggak melakukan hal ini di pondok, kenapa sih gitu. Jadi mungkin ada penyesalannya pasti, cuma orang tua kakak aku itu semuanya support aku buat jadi lebih baik dan ngasih jalan, kita bisa loh pilih jalan lain, pintu lain gitu. Buat cara ngatasi kakak buat bangkit dari keterpurukan itu kayak gimana kak? Bersyukur Guys. bersyukur. Ya, Karena nggak ya. semua jalan yang kita pilih itu bakal baik ke depannya. Mungkin baik sementara pada saat kita pilih itu, kayak kita senang buat ngejalaninnya, tapi kita nggak pernah tahu ke depannya. Betul. Kaska, Apa? kalau pencapaian selama ini yang sudah Kak Aska raih? Pencapaian yang aku raih, jadi dulu tuh aku sama sekali nggak punya prestasi guys. Jujur aku dulu nggak sama sekali punya prestasi dan itu berawal aku punya prestasi itu pas SMA. Cuma karena dia pada saat masa aliyah itu pertama kalinya aku punya prestasi, aku itu ikut JKTC itu, Jakarta National Championship itu, silat waktu itu pertama kali. Kakak silat? Iya. Boleh tunjukin? Iya, ada gimana ya? Buat pembelajaran yang kakak ambil dari pengalaman kemarin, kira-kira apa menurut kakak? Pembelajaran dari pengalaman aku sendiri itu harus terus semangat sih guys, karena semua ketentuan jalan kalian itu ada di diri kalian sendiri. Mungkin orang lain itu bisa menuntun itu, tapi tetap diri kalian sendiri yang bisa nentuin itu semuanya. Diri kita sendiri yang ngontrol itu semua. Iya, benar banget. Buat aku mau ini deh, pengen dengar kakak. Kenapa tuh? Menurut kakak kan sudah mengatur segalanya ya. 5 tahun ke depan, kakak akan berbuat seperti apa? Apa yang akan kakak lakukan? 5 tahun ke depan, berarti target aku ke depannya itu seperti apa? Betul. Target aku ke depannya. Yang pertama mungkin sebelum 5 tahun ke depan ini, aku pengen banget di kampus ini itu mendapatkan IPK yang tinggi. Amin. Itu Kamlet. Mungkin semua mahasiswa mempunyai cita-cita itu. Cita-cita di mana kita mendapatkan IPK yang baik, yang tinggi. Kamlet itu cita-cita aku banget. Yang nggak sekedar kalau misalnya habis sidang cuma tulisan Kamlet, tapi itu aku pengen real. Cuman gelar aja ya. Dan setelah itu, setelah dari sini aku pengen banget punya sekolahan. Karena menurut aku sekolahan itu tuh apa ya, masa yang gak ada habisnya karena membahas semua tentang pendidikan. Dan pendidikan itu tidak akan ada habisnya, nggak akan ada. Dan aku percaya itu. Betul banget sih, emang pendidikan adalah yang utama. Iya. Kalau ini deh ya, kita putar flashback ke belakang. Waduh. Kira-kira ya, nasihat apa yang bakal kakak kasih ke diri kakak 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu? Buat seorang Aska kecil. Wah. Aku boleh nanya kamu dulu gak sih? Jangan dong, jawab dulu dong pengen aku ya. Nasihat untuk 5 tahun yang lalu? Ya. Berarti itu aku masa-masa SMP pengen lulus. Kalau nasihat, mungkin aku bakal nasihatin diri aku yang dulu itu harus yakin
sama pilihan aku sendiri. Harus percaya gitu sih. Wah, kalau aku boleh nanya ke host kan ya? Aku pengen nanya ke host deh. Sekarang, nasihat 5 tahun buat diri kamu nih. Tahun yang lalu? Ya, apa? Apa? Mungkin aku bakal berpesan kepada dia kecil kalau dia jangan pernah putus semangat. Apapun yang terjadi di kedepannya itu semua udah ada yang nyusun. Percayalah di depan sana itu banyak pintu-pintu bahagia, pintu-pintu sukses yang nunggu kamu di sana. Jadi jangan pernah berhenti. Kamu juga harus tahu banyak orang-orang di depan di kamu di sisi kamu itu yang sayang sama kamu dan dukung kamu. Yes. Jadi kita bisa tarik kesimpulan kali ya dari semua cerita-cerita Kak Aska, dari mungkin dari diri host pribadi. Kesimpulan itu mungkin yang pertama tadi yang berkomunikasi ya. Memang di kehidupan kita itu berkomunikasi itu sangat penting. Banyak kesalahan, banyak keributan, banyak pertengkaran yang bisa disebabkan oleh miskom ataunya kurang baiknya dalam berkomunikasi. Jadi diperbaiki lagi dalam berkomunikasi dari cara bicaranya, dari cara kepada siapa kita bicara gitu ya. Terus buat pengalaman pribadi kita, setiap orang itu punya masa terpuruknya masing-masing, guys. Gak semua orang bisa nanganin keterpurukan itu, cuman pasti setiap orang punya caranya masing-masing buat ngadepin itu semua. Jadi percaya kalau apa yang terjadi itu semua udah ditulis semua di atas, sudah ada alurnya dan udah ada happy endingnya. Iya, betul banget tuh. Oke, jadi cukup sekian aja kali ya. Mungkin semoga ada next video selanjutnya. Buat di podcast. Boleh nggak minta tolong? Nanti kita penutupan bilang bareng-bareng ya. Boleh. Oke, terima kasih buat semuanya. Doa terbaik buat semuanya. Sukses selalu buat Muhammadiyah Chongsi, buat mahasiswa-mahasiswanya juga. Sampai jumpa di podcast Pawang. Bye.